Sari adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kecil di pinggiran kota bersama suaminya, Andi. 10 tahun sudah mereka menikah, menjalani suka duka bersama. Namun, belakangan ini, hubungan mereka terasa dingin. Andi sering pulang larut malam, membawa alasan pekerjaan yang terdengar semakin klise. Sari mencoba menenangkan dirinya, namun firasat buruk terus menghantui. Suatu malam, saat sedang membereskan kamar, Sari melihat ponsel Andi tergeletak di meja. Biasanya, Andi tidak pernah meninggalkan ponselnya begitu saja. Ada rasa ragu dalam hati Sari untuk membuka ponsel itu. Apa aku terlalu curiga? Pikirnya. Tapi hatinya berontak. Ia butuh jawaban. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponsel tersebut dan menemukan pesan-pesan yang menghancurkan hatinya. Ada percakapan mesra antara Andi dan seorang wanita bernama Maya. Foto-foto Andi bersama Maya di berbagai tempat, tersenyum bahagia, membuat Sari terpaku. Tempat-tempat itu adalah tempat yang belum pernah mereka kunjungi bersama. Jadi, ini alasan Andi selalu pulang larut, bisik Sari. Air matanya mulai jatuh satu persatu. Namun, Sari memilih untuk menahan diri. Ia tidak langsung mengonfrontasi Andi. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh sebelum mengambil langkah. Malam itu, saat Andi pulang, Sari berpura-pura biasa saja. Ia menyuguhkan makan malam seperti biasa meskipun hatinya terasa hancur. Besok aku lembur lagi, kata Andi sambil mengaduk makanannya. Sari hanya mengangguk kecil. Namun, dalam hatinya, ia sudah bertekad untuk mencari kebenaran. Esok harinya, saat Andi pergi bekerja, Sari diam-diam mengikuti suaminya dengan menggunakan motor tua mereka. Ia menjaga jarak, memastikan tidak terlihat. Andi berhenti di rumah mereka sendiri, sebuah pemandangan yang membuat Sari bingung. Dari kejauhan, Sari melihat Andi masuk rumah dengan seorang wanita muda, Maya. Sari merasa dunia runtuh seketika. Hatinya panas, dadanya berdegup kencang. Ia ingin segera masuk dan berteriak. Namun kakinya tak mampu melangkah. Ia hanya diam, menyaksikan pengkhianatan itu dengan mata kepala sendiri. Setelah beberapa saat, Sari pergi dengan hati yang penuh kemarahan. Malamnya, Sari duduk termenung di halaman belakang rumah. Ia memandangi botol bensin yang biasa digunakan untuk generator. Pikirannya mulai gelap. Kalau mereka mau menghancurkan hidupku, aku juga bisa menghancurkan mereka. Bisiknya dengan suara bergetar. Amarahnya memuncak. Ia mengambil botol bensin itu dan berjalan ke arah rumah dengan langkah mantap. Air matanya mengalir deras. Tetapi hatinya sudah bulat. Ia merasa bahwa tidak ada lagi jalan lain untuk menyelesaikan penderitaannya. Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar di sekitar rumah. Sari berdiri di depan pintu rumahnya, menggenggam botol bensin dengan tangan gemetar. Pandangannya kosong, namun pikirannya penuh. Ia teringat setiap kenangan bersama Andi, dari saat mereka pertama kali bertemu, menikah, hingga membangun rumah kecil ini bersama. Semuanya terasa sia-sia. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak hidupku tanpa balasan, bisik Sari pada dirinya sendiri. Dengan langkah perlahan, ia menuangkan bensin di sepanjang dinding rumah, membiarkannya meresap ke kayu dan furnitur. Aroma bensin menyengat memenuhi udara malam. Sari menyalakan korek api dengan tangan gemetar. Melihat nyala kecil itu seperti tanda akhir dari semua penderitaannya. Begitu api menyentuh bensin, nyala itu langsung menjalar cepat ke seluruh rumah. Dalam hitungan detik, kobaran api mulai membesar, memakan dinding kayu rumah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Cahaya merah oranye memancar, menerangi wajah Sari yang dipenuhi air mata. Dari dalam rumah, terdengar suara panik. Andi dan Maya, yang tengah bercengkrama di kamar, tersadar oleh bau asap yang pekat. Andi membuka pintu kamar dan mendapati api telah melahap sebagian besar ruang tamu. Api! Maya, keluar sekarang! Teriak Andi sambil menarik tangan wanita itu. Namun, api telah menutup akses menuju pintu utama. Kepanikan melanda. Andi mencoba mencari jalan keluar melalui jendela, tetapi nyala api terus merambat dengan cepat. Di luar, Sari hanya berdiri menyaksikan rumah itu terbakar.
Matanya tak berkedip, melihat bagaimana kobaran api melahap setiap sudut rumah. Teriakan dari dalam rumah terdengar jelas, namun ia tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan api mengambil alih semuanya. Tetangga yang melihat kobaran api mulai berdatangan. Beberapa mencoba mendekat, namun panasnya api terlalu besar. Mereka segera menghubungi pemadam kebakaran, tetapi Sari tidak bereaksi sama sekali. Ia seperti patung, hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, Andi berhasil memecahkan jendela kamar. Dengan susah payah, ia menyeret Maya keluar dari rumah yang hampir rubuh. Tubuhnya penuh luka bakar ringan, sementara Maya terbatuk-batuk hebat akibat menghirup asap. Begitu mereka sampai di halaman, Andi melihat Sari berdiri di sana, memegang botol bensin yang kosong. "Sari, apa yang sudah kamu lakukan?" tanya Andi dengan suara serak, setengah tidak percaya. Namun, Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap Andi dengan dingin, lalu berkata dengan suara yang pelan namun tajam, "Kamu menghancurkan hidupku. Sekarang lihat apa yang kamu dapatkan." Pemadam kebakaran tiba beberapa saat kemudian, berusaha memadamkan api yang sudah melahap sebagian besar rumah. Polisi pun datang untuk menyelidiki kejadian tersebut. Tetangga mulai bergosip, membicarakan apa yang terjadi di balik kebakaran itu. Sari tidak mencoba melarikan diri. Ia hanya duduk di tepi jalan, menatap rumahnya yang kini hanya menjadi puing-puing. Wajahnya tenang, seolah semua beban telah terangkat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ini adalah awal dari babak baru yang jauh lebih gelap dalam hidupnya. Ketika polisi mendekat dan menanyakan apa yang terjadi, Sari menjawab dengan tenang, "Saya yang melakukannya. Saya membakar rumah itu." Tidak ada penyesalan dalam suaranya, hanya kelelahan yang mendalam. Andi menatap Sari dengan campuran rasa marah, takut, dan sedih. Maya berdiri di sampingnya, masih terguncang. Mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya membiarkan polisi membawa Sari pergi. Pagi yang dingin menyelimuti kantor polisi tempat Sari ditahan. Ia duduk di sebuah ruangan kecil dengan dinding putih yang dingin dan meja kayu tua di depannya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ada ketenangan aneh dalam sorot matanya. Seorang petugas masuk membawa segelas air dan meletakkannya di atas meja. "Bu Sari, kami ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi," kata petugas itu dengan nada tenang. Sari mengangguk pelan. "Saya hanya ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan. Kehancuran, pengkhianatan, rasa sakit yang tidak terobati," jawabnya tanpa ekspresi. Di sisi lain kota, Andi duduk di ruang tunggu rumah sakit. Luka-luka di lengannya telah dibalut, sementara Maya berada di ruang perawatan akibat keracunan asap. Andi menatap kosong ke lantai. Pikirannya dipenuhi oleh kejadian semalam. Ia tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga menyadari betapa dalamnya luka yang ia ciptakan dalam pernikahannya dengan Sari. Beberapa jam kemudian, Andi datang ke kantor polisi untuk bertemu Sari. Dengan persetujuan petugas, ia diizinkan masuk ruangan tempat Sari ditahan. Saat pintu dibuka, Andi melihat istrinya duduk di sana, terlihat lebih tua dari terakhir kali ia benar-benar memperhatikannya. "Sari," kata Andi, suaranya pelan. Sari menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya. "Apa yang kamu inginkan, Andi? Bukankah kamu sudah mendapatkan segalanya?" Andi menarik napas panjang, berusaha menahan emosinya. Aku hanya ingin minta maaf. Aku tahu ini semua salahku. Aku telah menghancurkanmu, menghancurkan kita." Sari tertawa kecil, tetapi tawanya pahit. "Maaf? Apa maafmu bisa memperbaiki rumah kita? Apa maafmu bisa mengembalikan hati yang sudah kamu hancurkan?" Andi terdiam. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menebus apa yang telah terjadi. Namun, di lubuk hatinya, ia ingin memperbaiki semuanya, meskipun tahu itu mungkin sudah terlambat. "Aku akan bertanggung jawab, Sari. Aku akan membantu apapun yang kamu butuhkan," kata Andi akhirnya. Sari menatap Andi dengan tatapan kosong. "Apa yang aku butuhkan sekarang adalah keadilan, bukan belas kasihanmu." Setelah percakapan itu,
Andi pergi dengan hati yang berat. Di luar kantor polisi, Maya menunggunya di mobil. Ia memandang Andi dengan cemas. Tetapi Andi tidak mengatakan apa-apa. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hubungannya dengan Maya sudah tidak lagi memiliki makna. Ia telah kehilangan segalanya. Istrinya, rumahnya, dan mungkin bahkan harga dirinya. Beberapa minggu kemudian, persidangan Sari dimulai. Pengacaranya berusaha menjelaskan bahwa tindakan Sari dilakukan dalam kondisi emosi yang tidak stabil akibat pengkhianatan suaminya. Tetangga, teman, dan bahkan keluarga Andi datang untuk memberikan kesaksian tentang pernikahan mereka yang retak. Hakim akhirnya memutuskan hukuman penjara bagi Sari, tetapi dengan masa tahanan yang lebih ringan karena alasan keadaan emosionalnya yang memburuk. Sari menerima putusan itu dengan tenang. Ia merasa bahwa di balik jeruji besi, setidaknya ia bisa menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Sementara itu, Andi menjual sisa puing-puing rumah mereka untuk membayar kerugian. Ia mencoba memulai hidup baru, tetapi bayangan Sari dan api yang melahap rumah mereka terus menghantui. Maya, yang merasa bersalah, akhirnya memutuskan untuk pergi dari kehidupan Andi. Kini, Sari menjalani harinya di penjara dengan rasa lega. Meskipun ia kehilangan kebebasannya, ia merasa telah membebaskan dirinya dari luka yang selama ini membelenggunya. Ia tidak lagi merasa menjadi korban. Di dalam penjara, ia menemukan kekuatan untuk memaafkan dirinya sendiri dan memulai lembaran baru, bahkan jika dunia luar mungkin tidak memberinya kesempatan yang sama. Hari-hari pertama di penjara terasa berat bagi Sari. Rutinitas yang monoton, wajah-wajah asing, dan suara-suara keras dari para tahanan lain menjadi bagian dari kehidupan barunya. Namun, di tengah keterasingan itu, Sari mulai menemukan kedamaian kecil. Ia bergabung dalam kegiatan kerajinan tangan dan membaca buku-buku yang tersedia di perpustakaan penjara. Sari mendapati dirinya lebih sering merenung. Ia mengingat kehidupan sebelumnya, pengkhianatan Andi, amarahnya, dan bagaimana ia membiarkan api kemarahan menguasainya. Ia tidak menyesal atas apa yang dilakukannya, tetapi ia mulai memahami bahwa tindakan tersebut tidak sepenuhnya menyembuhkan lukanya. Suatu hari, seorang petugas penjara mendekatinya. "Bu Sari, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda," katanya. Sari mengernyit. Ia jarang menerima kunjungan. Dengan rasa penasaran, ia mengikuti petugas menuju ruang kunjungan. Ketika pintu terbuka, Sari terkejut melihat wajah Andi di balik kaca. "Aku tidak tahu kenapa kamu mau bertemu denganku," kata Sari, duduk dengan ekspresi datar. Andi menghela napas. "Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu, tapi aku merasa perlu mengucapkan sesuatu yang belum pernah aku katakan selama ini." Sari menatapnya. "Menunggu. Aku telah menjual semua yang tersisa dari rumah kita. Hasilnya aku pakai untuk membayar kerugian, dan sisanya aku sisihkan untukmu," kata Andi dengan nada penuh penyesalan. "Aku tahu uang itu tidak akan mengganti apapun, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Sari terdiam lama. Kemudian ia berkata, "Andi, aku tidak butuh uangmu. Yang kubutuhkan adalah waktu untuk melupakan semua yang terjadi. Aku sudah memulai proses itu di sini." Andi mengangguk pelan. Ia ingin mengatakan banyak hal, tetapi ia tahu Sari tidak lagi membutuhkan kehadirannya. "Kuharap, suatu hari nanti, kamu bisa memaafkan aku," kata Andi sebelum berdiri untuk pergi. Sari tidak menjawab. Ia hanya melihat Andi berjalan menjauh, membawa beban rasa bersalah yang mungkin tidak akan pernah hilang. Di dalam penjara, Sari mulai menunjukkan bakatnya dalam membuat kerajinan. Hasil karyanya, lukisan kain, tas anyaman, dan berbagai karya seni kecil, menarik perhatian pihak penjara. Sebagian karyanya dijual, dan hasilnya diberikan kepada Sari sebagai tambahan tabungan untuk masa depannya setelah bebas. Selama beberapa tahun, Sari menjalani hidup dengan tekad untuk memperbaiki dirinya. Ia mengikuti program pelatihan dan bahkan menjadi mentor bagi para tahanan baru. Rekan-rekannya di penjara mulai menghormatinya sebagai sosok yang kuat dan penuh kebijaksanaan. Ketika akhirnya hari pembebasannya tiba, Sari keluar dari penjara dengan kepala tegak. Ia tidak lagi merasa sebagai korban,
tetapi sebagai seseorang yang telah bangkit dari luka dan kehancuran. Di luar gerbang penjara, Sari melihat seorang teman lama menunggu. Wati, tetangga yang dulu sering menghiburnya saat ia merasa kesepian. "Kamu sudah berubah, Sari," kata Wati sambil tersenyum. Sari membalas senyuman itu. "Aku harus berubah. Aku tidak punya pilihan lain." Dengan langkah mantap, Sari memulai hidup barunya. Ia menyewa kamar kecil di sebuah desa, jauh dari tempat tinggal lamanya. Ia membuka usaha kecil menjual kerajinan tangan yang ia pelajari di penjara. Hidupnya sederhana, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Di sudut hatinya, Sari tahu bahwa bekas luka masa lalunya tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Namun, ia juga tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidup, bukan sebagai korban, tetapi sebagai seseorang yang mampu bertahan dan bangkit. Beberapa bulan setelah bebas dari penjara, Sari mulai terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Usaha kecilnya menjual kerajinan tangan mulai dikenal di desa sekitar. Pelanggan yang datang kagum dengan kreativitasnya, tanpa mengetahui cerita kelam di balik wanita yang tampak tenang itu. Namun, bayangan masa lalu sering menghampiri Sari dalam mimpi. Ia masih mendengar suara api yang berderak, bau bensin yang menyengat, dan teriakan Andi dan Maya dari dalam rumah. Setiap kali terbangun, ia memandang langit-langit kamarnya dan mengingatkan dirinya bahwa semua itu telah berlalu. Suatu hari, saat Sari sedang duduk di teras rumah kecilnya, seseorang mengetuk pagar. Ketika ia melihat ke arah pintu, hatinya tercekat. Di sana berdiri Maya, wanita yang pernah menjadi pelakor dalam pernikahannya. Maya tampak berbeda. Wajahnya lebih pucat, dan tubuhnya terlihat lebih kurus. Ia mengenakan pakaian sederhana, jauh dari kesan glamor seperti yang dulu Sari kenal. "Bu Sari, aku tahu aku tidak pantas ada di sini," kata Maya dengan suara gemetar. "Tapi aku harus bicara dengan Anda." Sari menatap Maya dengan pandangan tajam. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi membuka pintu pagar dan memberi isyarat agar Maya masuk. Setelah duduk di ruang tamu kecil yang penuh dengan hasil kerajinan Sari, Maya mulai berbicara. "Sejak kebakaran itu, hidupku berubah total. Aku kehilangan pekerjaan. Andi juga pergi meninggalkanku. Aku benar-benar menyesal atas apa yang kulakukan pada Anda." Sari mendengarkan dengan tenang, tetapi ia tidak merespons. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi," lanjut Maya. Air matanya mulai mengalir. "Aku hanya ingin meminta maaf, bukan untuk dimaafkan, tapi agar aku bisa hidup dengan sedikit lebih ringan." Sari mengambil napas dalam-dalam. "Maya, apa yang kamu lakukan menghancurkan hidupku. Tapi aku tidak mau lagi membiarkan masa lalu itu menguasai hidupku. Jika kamu mencari maaf, aku memberikannya. Tapi ingat, itu bukan untukmu. Itu untuk diriku sendiri, agar aku bisa melangkah maju." Maya terisak mendengar kata-kata itu. Ia tahu tidak ada yang bisa menghapus apa yang telah terjadi, tetapi mendengar Sari berbicara dengan ketenangan seperti itu membuatnya merasa sedikit lega. Setelah percakapan itu, Maya pergi, meninggalkan Sari yang masih duduk di ruang tamu. Untuk pertama kalinya sejak kebakaran itu, Sari merasa beban di hatinya sedikit lebih ringan. Ia tidak lagi membenci Maya, dan tidak lagi merasa terikat pada rasa sakit yang dulu begitu mendalam. Ketika malam tiba, Sari menyalakan lampu meja kecil di kamarnya dan mulai bekerja dengan kerajinannya. Ia menyulam sebuah pola bunga yang indah, seolah menjadi simbol dari kehidupan barunya. Di tengah keheningan malam, ia menyadari bahwa meskipun bayangan masa lalu tidak akan pernah sepenuhnya hilang, ia kini memiliki kendali atas hidupnya. Masa lalunya tidak lagi menjadi rantai yang mengekang, tetapi menjadi pelajaran yang memperkuat dirinya. Cerita ini mengajarkan bahwa pengkhianatan dan luka mendalam dapat menghancurkan hidup seseorang, tetapi setiap orang memiliki kekuatan untuk bangkit dari kehancuran itu. Memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan cara untuk melepaskan beban yang menahan kita agar dapat melangkah maju. Tindakan yang dilandasi amarah seringkali membawa kehancuran, tetapi dengan menerima dan memperbaiki diri, kita bisa menemukan kedamaian dan harapan di masa depan. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe agar kisah-kisah seperti ini terus hadir untuk menginspirasi Anda.